sebelumnya makasih banget udah mampir di podcast Ecek-Ecek Anak SMA. Sebelumnya kenalkan, nama saya Zahra Dan saya Vira. Di sini kita berperan sebagai host, yang dimana sekarang kita kedatangan tamu yang punya pengalaman horor di suatu tempat. Karena kan sekarang cerita-cerita horor itu lagi tren ya, Lagi booming banget. Nah kebetulan kita mendatangkan tamu ini guys. Silakan Ini perkenalkan. teman kita juga ya guys. Halo teman-teman, nama saya Dini Fadria. Saya Jahra Marsida Putri. Saya dengar nih, lihat-lihat dari Instagram kalian tuh apa namanya mempost suatu hal yang horor gitu di suatu taman. Nah, sebelum ke horornya itu kita pengen tahu dulu nih, tamannya itu ada sejarahnya nggak? Pasti ada ya? Pasti sejarahnya tuh kayak gimana? Kasih tahu ke pemirsa. Kita sebutin dulu tamannya. Mau disebutin apa enggak? Boleh, sebutin lah. Jadi taman itu ada di salah satu kota Bandung guys. Taman Maluku namanya. Kita langsung aja pengen tahu sejarahnya. Jadi di Taman Maluku itu kan dibangunnya tuh pada tahun 1919. Nah sebelumnya tuh namanya tuh bukan Taman Maluku. Nah namanya tuh Taman Maluku apa sih? Maluku Moluccan Park. ya gitu. Nah diganti namanya. Kenapa diganti namanya? Karena waktu itu tuh gak boleh ada yang, kan itu bahasa dari Belanda ya. Nah jadi gak boleh tuh di Indonesia tuh diadain bahasa Belanda, gak boleh. Jajahan ya guys ya, nasi penjara. Ya, Mungkin kayak gak usah ada bahasa Belanda di Indonesia gitu. iya betul. Nah terus digantinya tuh pada tahun 1958. Nah ada juga patung siapa tuh namanya? Namanya di sana. Iya, patung siapa? Maaf ya guys sebelumnya kalau kita kurang apa namanya? Siapa namanya? Oh, Pastor H.C. Pebak. Nah itu Itu tuh siapa? Sosok manusia atau tokoh atau apa? manusia. Manusia. Iya, Kenapa bisa ada patung itu? karena waktu itu tuh Dari kamu tahu mungkin? Dari tahu tentang kenapa dibikin patung itu? Pembangunan patung itu tahun berapa? patung itu tuh dibuat pada tahun 1922. Jadi gak langsung ya pas pembuatan Taman Maluku gak langsung dibuat patung juga gitu. Enggak. Oh. Jadi jeda 2 tahun gitu. Itu tuh toko apa siapa sih? Maksudnya tuh patung itu tuh maksud yang tadi loh, tokonya apa? Itu tuh orang Belanda dia tuh. Iya, Terus kenapa bisa ada di Yang saya ketahui itu dia tuh kayak berperan penting di Indonesia. Contohnya dalam hal perdagangan. Tapi dia sendiri tuh kayak belum pernah menginjakkan kaki di Bandung khususnya. Tapi karena namanya cukup terkenal, jadi dibuatkan patung itu untuk mengenang beliau. Tapi kan mitosnya sih beliau itu meninggalnya karena ini apa namanya kecelakaan pesawat, cuman masih simpang siur beritanya. Kecelakaannya tapi nggak dikasih tahu tahun berapa gitu. Nggak tahu, saya juga kurang tahu. Sebelumnya maaf guys kalau misalnya ada yang salah dari cerita-cerita sejarah kita ini, karena kita juga ngambil dari beberapa sumber gitu. Dari Kalau sumber misalnya ada yang apa? salah kalian boleh tolong koreksi di kolom komentar di bawah. Nah sekarang kita lanjut ke cerita. Bentar dulu, di taman itu ada fasilitas apa aja sih Iya benar-benar. yang bisa kita nikmatin gitu? Kayak ada danau atau apakah di taman itu gitu? Untuk tamannya sendiri yang saya ketahui ya ada taman kanak-kanaknya, terus ada tempat untuk pacarannya juga, bahkan ada taman kunci dan segala macamnya. Taman kunci tuh kayak nempel-nempelin kunci Iya, atau jadinya gimana? cowok-cowok kan dempet-dempet tuh kayak kunci. Oh, jadi biar mereka pacarannya abadi Iya, gitu gitu. ya. Oh, Guys, boleh tuh ada- kalian buat yang mau abadi, mau langgeng sampai kakek nenek, tempelin kunci di Taman Maluku. Tapi nggak tahu nempelnya di mana ya guys ya. Kalau kuncinya dibuka ya udah putus. Terus ada taman juga, bahkan teman terus Oh, kayak jadi- gazebo gitu buat tempat istirahat, nongki, ngerokok, nyebat dan segala macamnya. Wow. Fasilitasnya seru juga ya ternyata. Jajanan di sana gimana? Banyak. banyak Banyak kan? banyak banget. Kita mau lanjut. Kita mau lanjut ke cerita horornya ya guys. Nanti kalian tunggu.
Untuk sejarah selanjutnya kalian boleh cari-cari tahu lagi kalau misalnya kalian emang penasaran tentang Taman Maluku itu, guys. Silakan yang punya pengalaman horornya ini di sini siapa ini? Saya denger ya sih ya, denger aja gitu kata masyarakat sekitar sih. Kalau katanya patung itu tuh suka ngeliatin apa pejalan kaki yang ngelewatin si taman itu, apalagi kalau malam-malam ngeliatin itu kayak tatapannya tuh serem gitu Kayak guys. matanya tuh jalan. Bener, Itu kayak dari warga setempat. iya, kalau katanya di warga setempat sih informasinya kayak gitu. Terus kalau dari saya pribadi sih saya belum pernah ya ngalamin hal mistis di Taman Maluku. Tapi teman saya pernah guys. Teman saya katanya waktu main ke sana, kebetulan main itu sore-sore menjelang maghrib gitu. Dia ngeliat kayak sosok noni Belanda tinggi, posturnya kayak tinggi gitu, pakai baju putih-putih. Tapi kata beberapa orang juga bilang, pedagang-pedagang biasanya bilang kalau beliau itu suka melihat kayak sosok anak kecil yang main di taman atau ngebuta hijau, kuntilanak segala macamnya. Karena mungkin masih pembangunannya masih ada orang-orang Belanda kali ya. Dan juga Taman Maluku itu kan taman di tengah kota Bandung, tapi nuansanya itu seperti hutan mini gitu. Iya. Soalnya beberapa kali kita kan sempat survei ya ke sana Iya. gitu. Kita lagi di jalan raya pun kayak ngeliatnya tuh kayak padahal itu tuh siang-siang ya, tapi Iya. ngeliatnya kayak sore Emang menjelang adem malam sih gitu tempatnya loh. tuh, cuman kalau masuk tuh kayak sore aja Iya, suasananya. kelihatannya gitu. Terus kamu ada pengalaman? Terus katanya kalau malam-malam suka ada yang dengar suara langkah kaki tentara. Kayak gitu tuh bener nggak sih? Mungkin yang budeg mah iya, mungkin dia nggak ada. Budeg. Padahal kan di depannya itu guys, jadi Taman Maluku tuh di sekelilingnya tuh kayak lingkungan tentara. Jadi Maaf guys. Guys, gua denger kata budak gue. iya kayak gitu. Mungkin yang nggak budeg mah pasti nggak denger guys. Tapi kalau yang budeg mah nggak mungkin nggak denger ya. Kan apa sih itu tempat kodam Iya, tentara gitu. di sekelilingnya tuh ada kodam tentara, kodam ya, pokoknya kodam Siliwangi. Tempat-tempat kodamnya. tentara kayak gitu, Iya, pelatihan tentara. setahu aku sih kayak gitu ya di lingkungannya. Jadi mungkin kalau misalnya orang ngedenger suara langkah kaki ke tentara tuh mungkin mereka aja lagi main di taman. Oh. Itu berdasarkan cerita yang kamu ketahui Iya. saat kamu telusuri di sana. Mohon maaf juga kalau misalnya ada yang salah ya guys ya. Terus gini guys, kita tuh sempat survei ini berdua ya. Nggak tahu ya, aku nggak tahu itu suatu apa namanya kuat atau gimana. Tapi kalian boleh lihat cuplikan video ini, dimana teman kita tuh jatuh guys. Kalian boleh lihat cuplikannya di sini. Halo guys. Kan ya. Ih. Capek. Malu. Nah itu tadi cerita teman kita jatuh, alias dia yang jatuh guys. Itu tuh licin banget guys jalannya. Terus Jadi kalian harus hati-hati ya. Tapi di sana juga karena bekas COVID kemarin, di sana juga ada buat tempat cuci tangannya. Jadi kalian iya nggak usah khawatir guys. betul. Nggak usah khawatir. Terus juga di sana orang-orangnya nggak tahu. Kita tuh kesana, di sana tuh banyak banget anak-anak SMA. Nah, Banyak banget yang kumpul di sana dan emang tempatnya enjoy sih, nyaman ya tempatnya. adem sih kataku. Ada cuman emang kalian jangan pikir yang horor-horornya sih menurut aku ya gitu. Untuk fasilitasnya kan tadi apa aja udah ya fasilitasnya. Nah di sana tuh ada bayar tiket buat masuk nggak sih? Enggak. Enggak gratis, tidak dipungut biaya sama Tuh, sekali. gratis enak guys buat pacaran ya. Pacaran yang mau gratisan ya, Gratis. bawa seblak aja ke sana. Benar. Tapi paling jaga kebersihan kali ya, nggak boleh Iya, nyampah. guys. Kita gak boleh nyampah ya, nanti dimarahin sama bapak. Dan jangan sompral juga guys. Nah, kalian harus guys. tahu tempat adat biadatnya, mungkin ya sopan santunnya jangan lupa guys. Karena itu bukan sembarangan tempat ya, bisa dibilang Tempat bersejarah ya. Iya, bisa dibilang salah satu tempat bersejarah di Bandung gitu, yang dimana sering banget tuh kita ngelewat pasti orang-orang Bandung orang-orang Bandung nggak asing lah ya tentang Karena Taman pasti Maluku. semua tempat pasti ada sejarahnya nggak sih? Benar, sopan. Terus akses ke Taman Maluku itu sulit gak sih? Kalau dari alun-alun sedikit agak jauh melipir. Oh. Meren. Mungkin ya kita ya perkiraan lah ya. Perkiraan. Tapi nggak terlalu sulit juga sih, gampang ditemuinnya karena di tengah-tengah kota Bandung guys. Nanti ada Luas juga. bacaan Taman Maluku gede banget. Daerah Citarum guys. Nah, Kalian boleh
semua yang udah tahu. Buat kalian yang mau pacaran gitu ke Taman Maluku, pernah pacaran di Taman Maluku? Oh, LDR. Punya pacar? Pernah pacaran? Oh, udah putus. Ya, jadi begitu guys cerita-cerita kita di Taman Maluku. Kalau ada cerita-cerita kalian di Taman Maluku, ceritain aja ya di bawah kolom komentar. Maaf kalau misalnya ada salah perkataan, tolong jangan dimasukkan ke hati karena di sini Tolong kita jangan bisa dihujat ya bercanda guys ya. Kita santai-santai aja dan ini episode terakhir dan pertama kita. Makasih Sebelumnya buat kita para tamu. berterima kasih udah untuk yang tamu. mau datang. Sebelumnya kenapa ini episode terakhir? Karena kita gak akan ada lagi video-video ke teman-teman selanjutnya. Kita sibuk guys. Sibuk lulus. Dadah. Terima kasih buat tamu-tamu ini yang Kasih mau banyak. datang padahal gak digaji guys. Disclaimer, kita di sini lagi puasa jadi kita tidak Nah, menyediakan kita tag apapun. video lagi puasa. Bukannya kita sombong atau gimana, tapi kita lagi puasa guys. Terima kasih pada teman-teman. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih kasih. banyak. Dadah.